Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa syakhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Malam ini si Jum nak nyampai kang kita galo-galo tentang mustahak zakat. Sapo-sapo baik yang berhak menerima zakat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 tentang sapo-sapo bae uhang ngan berhak nerimo zakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqah. Jadi zakat dalam ayat ini disebut sedekah, sedekah. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak sebut itu ada namanya infak, wakaf, sedekah, zakat, itu tergabung dalam nama gedeng itu sedekah. Itu sedekah lalu tuh. Zakat sedekah, infak sedekah, wakaf sedekah, zakat sedekah. Dia tergabung dalam sedekah. Sehingga untuk kata zakat surah At-Taubah ayat 60 disebut juga innama shadaqatul lil fuqara. Sesungguhnya sedekah, maksud sedekah di sini itu zakat. Sesungguhnya zakat lil fuqara. Satu, uhang nganimo zakat itu pertama lil fuqara. Apa tu fuqara? Fakir. Satu fakir. Apa ngade kata fakir? Fakir itu artinya uhang tidak ada usaha. Bukan tidak ada usaha karena pamalih dak. Tidak ada mata pencarian. Tidak ada mata pencarian. Sehingga tidak adonyo nak dijadi untuk kebutuhan hari-hari. Itu disebut fakir. Fakir ini bukan orang cacat, bukan. Tidak cacat nah. Karena orang cacat misalnya, orang cacat juga tidak ada pencarian ya. Dia ada tahu begawe. Tapi bisa jadi iyo nyo cacat, tapi nyo ada nahu harto. Harto ada. Itu tidak masuk tuh. Ini memang harto tidak ada, pencarian tidak ada. Sehingga kebutuhan hari-hari tidak ada nyong anak dia di itu fakir tuh. Bagi zakat, bagi zakat. Yang kedua wal masakin. Uhang miskin. Siapa tu ngedekat uhang miskin? Uhang miskin ini ada pencariannya do. Bukan tidak ada pencarian, ada mata pencariannya do uhang miskin ini. Tapi
hasil dari usahanya itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Untuk hidup sehari-hari itu tidak cukup. Untuk kelas masyarakat kita, paket internet tidak masuk kebutuhan pokok. Jangan pula misal, bagi aku zakat, yo, aku tidak cukup paket sebulan. Di paket internet itu tidak masuk kebutuhan pokok. Dia orang-orang tidak ada beli paket, tidak usah daging zakat. Dengan daging zakat ni, memang untuk makan hari-hari itu tidak cukup. Dapat, ya pegawai dapat. Yang tidak cukup. Nah itu. Bagi zakat. 2. Ketiga, wal mu'allafat wal amil ya. Innama sadaqatul lil fuqara wal masakin wal amil. Amil wal amilina 'alaiha. Wal amilina 'alaiha ini maksudnya amil zakat. Pegawai zakat. Pegawai zakat, amil zakat ni ini si Jum di banyak tempat ceramah mengusulkan. Kalau buhang ni mau usulan. Kalau bisa amil zakat, itu tidak dibentuk bulan pasolah. Di banyak desa, daerah kita tu ambil zakat dibentuk bulan paso. Sudah bentuk tak ada bubar. Bubar kelihi. Sudah ni mau bagi bubar kelihi. Dibentuk ada dibubar kaidak. Itu satu. Seharusnya menurut aturan seharusnya ambil zakat ini, ya kalau zaman bahun kan diangkatlah sultan, khalifah, sultan, diangkat ambil zakat. Tidak untuk bulan pasolah. Amil ini diangkat misal, ya kalau untuk kita sudah di SK oleh lurah, Pak Lurah SK amil nih. Kalau sudah enang sama sudah mudi pela desa SK ambil zakat nih. Nyu begawe misal untuk 5 tahun ke depan. Atau 2 tahun ke depan. Atau 3 tahun ke depan. Dia ambil zakat. Ini nyu tidak ngurus zakat fitrah lah. Nyu ngurus zakat mal. Sama orang-orang berkedai ini nah. Berkedai pialanya. Tasuk seraga keluar ni. Seraga kawo. Wah itu ada tak bagi zakat? Kaya-kaya berkedai ada tak kaya bagi zakat? Zakat mal. Itu tugas amil. Amil pergi ngusi kedai. Misal kedai mapito. Mana kaya berapa ni? Kaya berkedai lah berapa lama ni kaya ngurus kedai ni. Siapa baik sudah berkedai setahun paling kurang. Setahun berkedai. Hitung barang kedai itu. Berapa nilai uangnya tu? Kalau sampai 85 gram emas. Sampai 85 gram emas. Atau setara dengan 36 emas. Minin beli emas. Semas. Siapa bahu limas bawa anjak tangan. Berapa sih? Berapa emas ini? 2 juta. Tak 2 juta warah tu. 2 juta 150. Ya kita perkira kalau 36 emas itu sekitar 72 juta. 72 juta. Jadi mulai jak isu kayong berkedai ni. Cuba hitung. Isi kedai yang mulai dari gula loha. Sampai super mie, sari mie. Sampai kipeng lelaci meja. Sampai dak 72 juta. Kayong berkedai lah lebih setahun. Kalau sampai 72 juta. Keluar ke zakat 2,5%. Setahun. 2,5% apa dari 72 juta? Ya sekitar 1.750.000 lah. Setahun. Luar zakat tu. Itu tugas amil bagi tahu. Lah kita bagi tahu.
Hendak go maji itu habis tugas gitu. Masalah uang bekedai ini seraga kulit mani, seraga kawu bukannya ndak maji, ndak ngerti tentang itu. Ndak doha ngamagih pengertian. Siapa nggak berusuk? Ah, aku kata Pak Lurah rusuh, aku ujar Pak Lurah. Uya rusuh. Uya dah doa pengertian Pak Lurah dah tahu kan. Ini sejumlah ceramah kemana-mana ngado si Jungima untuk kinci ngalah amil nih di SK oleh kepala desa berjalan 3 tahun 4 tahun begawe nih tiap Jumat amil melaporkan hari Jumat kita sudah mengumpulkan zakat sekian zakat mal sekian dari sekian yang akan kita bagikan ke ini itu Kota Baru Air Tenang Semurup belakang pasar Semurup Kota Baru Air Tenang itu lah berjalan sekitar 5 tahun ambil zakat. Nyo bagi pengertian ke orang. Termasuk guru-guru sertifikasi itu tarik zakat. Kalau nyumbuh aja. Ya kalau ndak aja kita kan tidak makso. Makanya berapa sertifikasi? Sertifikasi kalau sekolah dia lampir apa? Tarik zakatnya. Kalau umbuh aja, kalau tidak kita sudah tahu. Nah, pergi ke Sungai Tua, itu biasa jum berapa? Nah, tarik zakatnya. Itu amil. Nanti amil ini sebenarnya diambil zakat nih bagi amil mana ambil bagi itu amil. Ya kalau nyola bagawe terus itu bagajinya. Maka dengan itu kesepakatan bisa kalau sama di Semurut tuh 5% dari zakat yang dikumpulkan tuh untuk amil. 5% dari zakat dikumpulkan itu untuk amil. Ya nyola mungkin lah. Tidak bergaji kan? Ada gajinya. Kalau zakat ini dikelola dengan baik, insya Allah. Banyak pengumpul dana. Bukan hendak maji, uang belum paham tuh baik. Coba kelola dengan baik zakat tuh. Zakat mal, panen padi. Berapa zakat tuh? 10% tuh zakat panen padi itu. Bagi kayong nih mau bonus BRI, mau bonus itu zakatnya 20% tuh. Gudang pupuk berapa zakat tuh? Mudah hantar pokok. Nah, ini amil. Wal mu'allafati qulubuhum. Orang yang perlu dilembutkan hatinya. Kita ni mu'allaf ni tak ada ke kita. Ada kan suadreh mu'allaf ah? Ada ya? Tak ada ya tak mu'allaf ah? Tak ada mu'allaf. Orang baru masuk Islam kan tak ada mu'allaf. Wa fir riqab. Riqab itu hamba sahaya. Zaman bahu nadonyo minin tak dogonyo riqab. Hamba sahaya. Wal gharim. Garim. Ini sering gua salah pengertian tentang garim. Ya. Jadi dalam maaf kita ngata dalam pandangan masyarakat kita biasa Kakanda Buya Us, Tuo Pak Wanda, Buya Semal Jaya, Buya Nu RT 6 tuh. Dan lain sebagainya. Itu dikata garim. Bagi itu zakat karena itu garim. Bukan. Itu bukan garim. Yang dimaksud garim dalam mustahak zakat itu bukan beliau tuh. Siapa tuh garim? Nggak dikata garim, Tuhan yang berutang. Itu garim. Dia udah dotang dah. Yang kamu ada kamu? Yang dibagi zakat itu garim. Maksudnya tuh orang nak hutang. Itu bagi zakat. Orang tak dotang tidak bagi zakat. Ya, di garim masjid tidak itunya dah. Tidak lagi. Tidak situ. Buya, kalau garim tuh ham berutang, banyaknya ham berutang. Rato-rato pegawai berutang. Ini KP Bank. Alhamdulillah si Jim tidak ada.
Si Jum sejak jadi pegawai tahun 2009 sampai ini sekalipun tak pernah menjadi pebang. Paling-paling menjadi pendek. Pendek ada kongo. Pebang dak jin takun pio. Dalok ayi. Maksud berutang tu manen. Maksudnya berutang, uhang untuk memenuhi kebutuhan hari-hari, dak donyo sanggup nyo berutang. Itu maksud tu. Itu satu. Yang kedua, nyo berutang misal untuk berobat. Berobat, ni orang sakit, dak do nak jadi untuk berobat, so menjadi pen. Itu berutang, itu maksud itu. Yang ketiga, anak sekolah, nak bagi wang sekolah, nak kuliah, dak ada biaya. Anak nelpon, dak ada kepeng, besul je kepeng. Itu maksud itu. Ini dah utuh yang tak tukar. Dah tahu kenyo akan kijang keren. Yang ndak pansa lo. So yang jadi pek tidak lagi zakat dah. Tidak lagi zakat. Maksud botang itu tadi. Ya kalau kita umum botang lo bang. Itu maksud botang lah. Wa fir riqab wal qarimi wa fi sabilillah. Wang yang berjuang di jalan Allah. Kalau bahu tu hang perang. Hang perang di jalan Allah bagi zakat. Ini nak hado ke perang. Siapa yang berjuang di jalan Allah? Uya. Penceramah. Anta zakat sungat tua. Atas tua pak anda. Uya dah uya semaya. Ya itu masuk bukan garim, tapi masuk dalam fi sabilillah. Fi sabilillah. Pondok pesantren Uya Karnaudin, madrasah, guru-guru ngaji, masuk fi sabilillah. Anak-anak sekolah pesantren. Anak sekolah pesantren tidak semuanya masuk fi sabilillah. Ionyo sekolah pesantren. Ngaji masuk. Balik libur pesantren suazan sekalinya dak tahu. Ketua sekolah pesantren tidak dah. Walaupun nyo sekolah SMP. Ini perlu kok kita ni. Walaupun nyo sekolah SMP, balik je sekolah nyuruh anak ngaji. Tiba azan nyo tukang azan, nyo mantu ke bersih masjid. Walaupun nyo sekolah SMP, baginya zakat. Jadi fisabilillah ini sebenarnya inti tak tergantung sekolah, tergantungnya berjuang tak di jalan Allah. Itu. Walaupun mana banyak sekolah, walaupun nyo tidak sekolah, tapi nyo berjuang di jalan Allah, bagi zakat. Terakhir tu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil tidak terendah dah. Dogo terendah ya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil, Ibnu arti anak, arti Ibnu. Sabil tu jalan, anak jalanan. Ibnu Sabil itu arti musafir. Musafir ini dengan tujuan baik. Ada orang nak pergi ke Bengkulu, jalan Surat Dereh dari Payakumbuh. Tiba Surat Dereh habis bekal. Lagi zakat mak delinya utoy. Kalau nyo pergi ke Bengkulu nyengok keluarga apa, kira pergi Bengkulu pergi abung ayam, mangan lagi zakat. Itu tujuan tidak baik. Itulah mustahak zakat yang berhak menerima zakat. Ada gohan uya. Fisabilillah apa tu mualaf dak do? Apa pula dak do tu? Riqab dak do? Ibnu Sabil dak do? Apa lagi dak do tu? Mualaf, riqab, Ibnu Sabil. Berarti tiga dak do? Mana cara ngatigo ini? Jin kan itu mata. Mana cara ngatigo ini? Oh, ngatigo ini jin kah? Kan limo ngado. Limo ngado lagi. Ngatigo jin. Dia notak ngatigo ni. Yo, yang endak. Ya karena limo ngado bagi ke limo. Bagi ke ngado. Mana ngado ado tidak mena bagi ni. Donyo yang. Bagi ke ngado.
Oh dia bagi rato, jangan dia bagi rato zakat tuh. Zakat jangan dia bagi rato. Apa sebab? Berapa ini boleh, mustahak ini boleh, berapa mustahak ini boleh, berapa mustahak ini boleh. Itu kebijaksanaan amil bagi. Kita ngimak kepada skala prioritas. Skala prioritas dalam rangka nyambut Idul Fitri yang paling utama dia bagi dua, fakir dan miskin. Itu paling utama. Jangan fisabilillah hanya boleh. Ya sama aku misalnya, jak kelurahan tibu hantar situ, jak sedehudi tibu hantar situ, jak song tanti tibu, jak suku angkat tibu, menambun reh rumah. Lek mak THR. Mak haji 4 beleh. Jangan itu. Yang utama itu siapa? Fakir dengan miskin. Pio mak orang ini merasa hirayu sebab kita. Mak bisa beli ke sahung. Dapat bereh 2 antang apa? Nah. Banyak baginya. Fakir miskin ni. Mak bisa senyum begitu pagi raya. Kalau fisabilillah ada kemasukan lain. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.